Di sebuah dunia kubus, hiduplah seorang kotak bernama JJ yang tiba-tiba saja dirinya dilempari sebotol ijo-ijo yang membuat JJ tepar merebahkan diri di bumi. Sebelum akhirnya ia pun terbangun di sebuah rumah dengan wujud bocil kematian yang biasa nge-spam absen di YouTube Windah Batu Sauda. Dan tentunya pemandangan mengerikan ini pun membuat JJ panik yang ternyata dalang dibalik semua ini adalah adik perempuannya, anggaplah bernama Grace, yang kebelet punya bocil tapi nggak mau terunboxing. Sehingga diutuslah seorang dukun untuk mengkompres ukuran JJ menjadi bocil. Pantes aja dikasih botol susu. Runcing anjing. Singkat cerita, setelah seharian berpura-pura jadi keluarga broken home tanpa ayah, akhirnya adik perempuan yang jiwanya mengalami dark system itu pun tertidur sehingga Jaja bisa melarikan diri dari sana untuk meminta bantuan Pak Ustadz meruqyah ramuan pengecil jasad di dalam tubuhnya. Namun Jaja malah terciduk oleh para warlock yang sedang ronda menjaga desa dari ancaman rudal, sehingga dirinya pun langsung ditransferkan balik ke rumah adiknya. Namun beruntung JJ menguasai ilmu Kawarimi no Jutsu yang ia pelajari dari dulu, sehingga JJ bisa kabur ke rumah sahabatnya yang berwujud kura-kura Raja Ampat bernama Mikey. Begitu para warlock tiba, mereka menanyakan keberadaan JJ kepada Mikey karena matanya baru saja menyaksikan sebuah bocil FF masuk ke rumahnya. Namun Mikey menjawabnya dengan jawaban khas presiden alumni UGD. Dan setelah hidung balok itu pergi, kini JJ pun bisa bersembunyi di rumah Mikey untuk sementara waktu. Keesokan harinya, keduanya pun langsung memparani rumah seorang dokter pengoplos obat-obatan dan mengcek out sebotol minyak nyong-nyong rasa anggur untuk meriset tubuhnya ke setelan pabrik. Namun naas, efeknya hanya bertahan selama 5 detik sebelum akhirnya jasadnya kembali jadi uni bakwan. Alhasil JJ yang bingung mau membesarkan tubuhnya kemana lagi, yang pasti bukan ke spesialis pembesar kemaluan. Tiba-tiba saja Mikey melihat dukun yang pernah mengubah JJ menjadi minion, sehingga keduanya pun langsung mengejar si dukun untuk mendaratkan sebuah bogem ke usus buntunya. Dan juga meminta ramuan ajaib yang bisa mengembalikan tubuh JJ seperti sedia kala. Pak Dukun yang lupa membawa sapu anti gravitasinya, ia pun tak bisa kabur lagi sehingga ia pun terpaksa memberi sebotol minyak hasil ekstraksi jamur Mario Bros. Namun tiba-tiba saja ngespawnlah seekor Iron Golem dari balik pohon untuk memberikan belayan kasih sayang kepada Mikey, karena ternyata dirinya sudah menjadi buronan dengan imbalan $200.000 Zimbabwe bagi siapa saja yang menangkapnya. Sebab Grace tahu betul keduanya tidak bisa dipisahkan bagaikan gay, sehingga kini Mikey harus ditransferkan ke dalam penjara, sementara JJ harus kembali ke situasi mencekam bersama adiknya. Bahkan kali ini pintu rumahnya dilapisi bedrock, sehingga satu-satunya cara keluar adalah gak ada. Namun di saat Grace sedang menyiapkan makan siang, Jaja melihat sebotol ijo-ijo di meja dapur yang pernah dilemparkan si dukun sebelum akhirnya tubuh Jaja menyusut seukuran bocil. Dan disitulah otaknya merekomendasikan sebuah ide untuk bersikap imut kepada Grace supaya diberi makan bukan diberi paham. Yang mana setelah memakan semangkuk bubur seblak, Jaja pun memintanya untuk mengambilkan setoples kue lebaran dari tahun 1200 Hijriah. Bahkan membuka tutupnya pun harus dengan membaca mantra dan memohon izin ke arwah nenek moyang, sehingga Jaja punya cukup waktu untuk mengambil ramuan ajaib tersebut. Namun alih-alih berubah ke setelan pabrik, dirinya malah semakin menyusut. Bahkan kali ini ukurannya lebih kecil dari otak koruptor, sebab ramuan untuk kembali ke ukuran normal seharusnya berwarna ungu janda dan bukan hijau. Bahkan saking kecilnya ukuran JJ, Grace pun sampai tak bisa melihat eksistensinya dan mengira jika si penyu diam-diam menyusup ke dalam rumahnya dan menculik JJ kabur dari sana. Tanpa banyak bacot, Grace pun langsung membobol pintu anti kiamat di rumahnya dan memparani kantor polisi untuk menanyakan keberadaan Mikey. Namun sesampainya di sana, ia tidak melihat tanda-tanda keberadaan JJ dan hanya menampilkan seekor penyu hijau yang tersegel di penjara. Namun tanpa disadari, rupanya JJ sudah berteleport di dalam saku Grace, sehingga kini dirinya hanya perlu meminta ramuan ajaib untuk segera dicekoki ke dalam lambungnya. Namun alih-alih dicekoki menggunakan corong bensin, Mikey justru menyiram JJ karena meminumnya hanya akan membuat si kecil tewas mengenaskan. Dan setelah disiram air rohani, JJ akhirnya kembali ke ukuran 18++ alias dewasa. Sementara itu, Grace langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pendobrakan paksa pintu FF dan tidak sengaja menyalurkan tenaga dalam otot aderai ketika mencekik polisi hingga tepar permanen. Alhasil dirinya pun harus mendekam di penjara dengan sistem keamanan yang sudah lolos standar Nusa Kambangan, sehingga JJ tidak perlu khawatir tubuhnya kemasukan ramuan aneh-aneh lagi berkat kinerja ladusing Minecraft yang langsung menyegel Grace tanpa harus
didonasikan cuan sebelum bekerja, apalagi harus mengandalkan robot purba dari spare part Mio bekas yang dikontrol dari jarak 2 meter oleh polisi. Waduh. Cerita pun berakhir dengan happy ending dan seharusnya sekarang sudah saatnya gue memberikan tutur ambativasi di akhir video. Tapi karena desakan dari bocil-bocil yang biasa nonton sambil makan dan dikabarkan akan muntah lagi kalau videonya habis, kita lanjut ke satu video lagi berjudul JJ Became a Girl yang diawali dengan JJ dan Mikey yang sedang melakukan aktivitas pengkerukan separuh isi bumi. Dan di tengah aktivitas tambang ilegalnya, tiba-tiba saja JJ menemukan sebuah ruangan berisi full emerald yang jika dijual dan dibelikan mie ayam sudah dipastikan ayamnya punah. Sehingga tanpa pikir panjang, JJ pun langsung membangkitkan seonggok satpam besi anti karat di depan pintu masuk untuk melindungi tambang mereka dari ormas panca indera yang selalu meminta uang keamanan dari ancaman nuklir. Namun tanpa mereka sadari, rupanya harta senilai utang negara mereka sedang diintai oleh seorang begundal anggaplah bernama Budi yang sedang terlilit pinjol untuk biaya sunat hidungnya yang udah mirip alat reproduksi. Alhasil dirinya pun merencanakan sebuah aksi penggoblinan di malam hari yang mana aksinya harus tergagalkan setelah sebuah tumbukan dilayangkan ke kepala Budi. Tak berselang lama, Budi pun bertemu dengan seorang dukun yang sedang sepi job karena otak para warga sudah mulai tersentuh peradaban. Ia pun menawarkannya sebotol ramuan ajaib yang bisa mengubah seorang Mulyono menjadi Mulyani sehingga Budi dapat berpura-pura menjadi JJ sementara JJ yang asli akan disulap menjadi Lucinta Fatah. Keesokan harinya ditampilkanlah gaya hidup JJ dan Mikey yang sudah mulai menghedonkan. Terlebih lagi dengan saldo yang jika dicek di mesin ATM angka nolnya sampai muncul di mesin sebelah, ia pun mulai memborong semua perhiasan yang jika ditotalkan hanya menggelitik isi dompet. Namun tiba-tiba saja dirinya menonton sebuah pemandangan yang akan memicu murkanya Kak Seto sehingga JJ pun berniat memberikan tumbukan pemahaman kepada Budi. Namun tiba-tiba saja kepala kotaknya digedik dari belakang sehingga mengakibatkan JJ tepar seketika. Dan setelah sadar dirinya terbangun dengan wujud laki-laki Thailand karena tanpa sadar tubuhnya sudah dicekoki ramuan aneh-aneh yang dapat mengakibatkan menghilangnya linggis Jawa dari permukaan. Sehingga ia pun memutuskan recall ke markas untuk mengambil biaya operasi kelamin. Namun sesampainya di sana ia disuguhkan pemandangan yang dapat membuat lansia terkena serangan jantung lalu tewas. Sebab Budi berhasil menyamar menjadi JJ dan mewarisi seluruh hartanya. Bahkan si penyu juga tidak percaya bahwa makhluk di depannya adalah JJ. Sehingga ia pun harus terkick dari rumahnya sendiri. Dan ia juga sudah kena banet permanen untuk mengakses tambang ilegalnya sendiri yang masih menyimpan harta kerajaan Majapahit di dalamnya. Keesokan harinya, cacing-cacing di perut JJ pun mulai memberontak dan menggerogot di organ dalam karena sedari kemarin belum ada asupan gizi yang masuk ke dalam cangkem JJ. Sampai akhirnya ia pun bertemu dengan seorang NPC kuli Jawa yang sedang menghitung hasil kerja kerasnya membangun jalan Anyer Panarukan. Mana ada dibayarkan di korup. Sehingga JJ yang sudah tidak punya pilihan pun terpaksa mengambil pekerjaan sebagai kuli bangunan full time yang mana saat itu persyaratannya hanya bernyawa dan berakal. Namun karena perawakan tubuhnya yang dirancang untuk mukbang seblak dengan cabai 1 ember, alhasil kinerjanya sebagai kuli bangunan pun menjadi tidak maksimal sehingga ketika pembagian gaji dirinya hanya dibayar 1 emerald yang kali ini jika dibelikan mie ayam dirinya hanya dapat salam olahraga dari penjualnya. Di tengah kegalauannya harus kerja apalagi karena menjadi kuli Jawa hanya akan membuat nyawanya tidak betah berada di dalam tubuh dan tewas mengenaskan. Sampai akhirnya berflikerlah seorang sultan yang langsung menawarkannya pekerjaan dengan gaji UMR. Namun setelah mendatangi TKP tempat ia bekerja, rupanya ia ditawari menjadi pelayan di sebuah tempat dugem yang bisa mendapat gaji tambahan jika mendonasikan lubang Kasablankanya. Namun dirinya tahu akan terjadi pergesekan rudal Jawa jika dia bekerja di sana karena gender aslinya adalah lanang. Sehingga JJ pun memutuskan untuk surrender dan log out dari TKP menyelamatkan harga dirinya sebagai laki-laki normal. Tak berselang lama terbanglah selebaran kertas dari langit yang berisikan tawaran loker untuk bekerja menjadi penambang di tambang emerald miliknya sendiri. Sehingga ia pun langsung OTW ke lokasi dan tak lupa demi mencegah mendaratnya sebuah tumbukan dari Iron Golem, ia pun mengenakan topeng kelinci sehingga kini JJ berhasil menyusup ke lokasi tambang. Singkat cerita, di malam harinya di saat semua orang sedang mimpi kering, JJ diam-diam merencanakan aksi pembobolan paksa ke rumahnya sendiri yang mana ia hendak meneguk sebotol ramuan kejantanan. Tiba-tiba saja muncullah seekor Budi yang tidak berbudi datang masuk ke kamarnya untuk mengecek harga jual emerald yang semakin hari semakin tinggi.
Bahkan kini Budi sanggup membiayai modifikasi hidung yang bisa dilepas pasang setelah seharian ditaruh di bawah perut, kini diletakkannya kembali ke wajah. Dan setelah berjam-jam scroll video brain root, akhirnya mata Budi kena katarak sehingga memaksanya untuk tidur. Dan di saat itulah JJ diam-diam masuk ke kamar Budi untuk mencuri ramuan ajaib. Namun tiba-tiba saja datanglah si penyu ijo yang kebelet ngegay bersama JJ sehingga mengakibatkan terbangunnya Budi dari mimpi basahnya. Dan Budi pun langsung menyuruh Mikey untuk mencepukkan kejadian ini ke Iron Golem. Dan di saat itulah Budi mulai menyerang JJ dengan brutal. Namun JJ yang dikaruniai kekuatan MC dapat menumbangkan Budi dengan sekali bacok. Tapi ternyata membinasakan Budi tidak semudah membalikkan telapak kaki, sebab rupanya ia telah memborong semua obat-obatan terlarang dari dukun sakti penyebar ilmu santet. Sehingga setelah meminum semua ramuan dan mengoplosnya di lambung, seketika saja Budi dianugerahi badan spek Algojo Afrika. Namun tepat sebelum mendaratkan sebuah baku hantam ke muka JJ, berflikerlah seekor Grace yang sudah keluar dari penjara. Dan ketika Budi hendak mendonasikan salam olahraganya, entah ilmu hitam apa yang digunakan oleh Grace sehingga dirinya mampu memberi ulti dengan kecepatan cahaya sampai menembus dimensi badan Budi dan membuatnya tersapu bersih dari dunia, diiringi efek serpihan letusan Gunung Toba dan diakhiri dengan jatuhnya sebotol ale-ale rasa anggur yang selama ini JJ cari-cari untuk menembuhkan jamur Black Forest di bawah perut dan kembali menjadi pria Sigma sejati. Cerita pun berakhir happy ending dengan JJ yang akhirnya berhasil kembali menjadi pria dan mendapatkan kekayaan harta Raja Namrud sehingga dirinya hanya perlu menikmati sisa hidupnya dan tak perlu menjadi pejuang sebar CV lagi. Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah JJ dan Mikey dan juga Budi, ketika mata sudah terbutakan oleh emas dan moral sudah menipis bagaikan kertas, disitulah manusia rela melakukan apapun bahkan jika harus saling tebas. Terkadang harta bisa membuat manusia menjadi hewan buas hanya demi mendapat kepuasan hati yang tidak kenal batas. Apa artinya harta yang menumpuk sampai tak muat masuk lemari jika yang kau dapat hanya kekosongan tanpa arti? Semakin kau gali, semakin lalai kau dengan sang ilahi, sampai akhirnya kau sadar kehidupan di dunia tak bisa diulang dua kali.